jangan jangan pernah puas apa yang lu pelajarin, terus belajar terus, jangan pernah ngasih ke diri lu limit. Jadi kayak apa aja harus lu pelajarin dan lu masih muda, masih banyak opportunity yang lu bisa ambil. Jadi just go for it. Hai semuanya, selamat datang di podcast Banyak Kata bareng gue Della. Nah, di era zaman sekarang ini kayaknya tuh nggak sedikit dari anak-anak muda yang pengen buka bisnis sendiri. Kali ini gue mau ngobrol sama salah satu mahasiswa Binusian 2020 dan dia ini juga punya bisnis dan tentunya masih muda banget nih. Langsung aja kita sapa kali ya. Halo Del. Halo, halo. Jadi Del ini namanya mirip-mirip ya sama gue Ya Della. lu Dela, dia gue Del. Ya beda A doang sebenarnya. Iya beda. Cuman ya udahlah ya. Ya lu manggil gue di sini gimana nih, Del aja? Gue manggil lo Del, lo berarti manggil gue juga Del. Ya udah, kita Del-Delan aja di sini. Ya nggak apa-apa. Ya udah. Oke, langsung aja ya. Openingnya dari Cofincal Studio. Jadi lo ini punya bisnis yang namanya Cofincal Studio. Boleh Oke. dijelasin gak sih Cofincal itu apa? Cofincal Studio itu dia bergerak di Creative House. Kalau kalian nggak ada yang belum tahu Creative House itu apa, kita jadi itu Creative House itu kita nge-provide brand awareness terhadap brand. Misalkan lu punya produk nih, terus kayak lu mau ngejual produk lu, tapi lu bingung gimana sih ngejual produk itu dan sebagainya. Nah, kita tuh bisa nge-provide itu dan sebagainya. Dan kita juga ada production house juga. Jadi kita selagi creative house di sini juga ada nilai plusnya, kita ada production house, jadi kita bisa eksekusi juga dan sebagainya sih. Jadi ini tuh lebih ke kreatif industry gitu. Iya benar banget. Dan ini modelnya digital agency. Iya, digital agency. Oke, nah si Cofincal Studio ini tuh terinspirasi dari mana? Kenapa lo bisa namain ini tuh Cofincal? Itu sebenarnya namanya bukan gue sih, teman gue iya. ini. Cuman kita bikinnya bareng juga dan sebagainya. Itu ada filosofinya. Jadi kalau misalnya lihat lambangnya itu sebenarnya kayak ada bulat terus garis lurus gitu. Itu kayak kalau bulat itu kayak kesannya tuh lu banyak pikiran, kalau lurus tuh kayak udah lurus gitu, kayak ya gitu deh pokoknya. Oke. Ya gitu dah pokoknya. Pusing gue ngejelasinnya juga. Nah, si Cofincal Studio ini tuh berjalannya sejak kapan? Sejak tahun lalu 2020 baru banget kemarin. Jadi kita bikin di masa-masa lockdown sebenarnya. Jadi awal-awalnya itu kita waktu itu mau bikin brand awareness. Bukan brand awareness. Kita mau spreading a good message sebenarnya. Jadi kita sama sekali nggak ngarah ke kreatif industri ini. Kayak kita tuh ngerasa 2020 messed up banget gak sih? Lu ngerasa itu gak sih? Iya, betul. Kayak 2020 tuh kayaknya tahun yang kacau banget. Gue waktu itu tahun 2020 gue putus sama pacar gue. Iya, jadinya curhat. Terus kayak ya gue ngerasa 2020 tuh kacau banget. Terus kayak gue akhirnya sama temen gue kayak gimana kalau kita bikin platform yang kita spreading a good message aja, kayak kita tuh di sini tuh nggak alone. Kita di sini sama-sama kok, sama-sama menderita dan sebagainya. Asik. Menderita. Jadi gue mau tahu nih, tadi kan lo bilang lo putus sama pacar lo di tahun 2020. Jadi pelampiasan lo nih tuh bikin Cofincal Studio ini. Yoi, jadi kayak gue ngelampiasin rasa galau gue ke sesuatu yang bagus. Ih, keren banget. Andai semua orang bisa kayak gitu ya. Lu enggak kayak gitu? Enggak. Nah, oke. Lanjut kali ya. Kenapa akhirnya lo memutuskan untuk bikin creative agency? Karena kan di luar sana banyak kan agency. Nah, iya. Jadi kita kan yang tadi gue bikin platform yang spreading good message itu, akhirnya kita mikir kita di sini punya skill set yang bagus. Teman gue GD dan sebagainya, sedangkan gue di production. Terus teman gue ada yang voiceover juga. Terus kayak kita mikir kenapa kita nggak jadiin duit aja nih, kita udah full package nih, kenapa kita nggak jadiin tim aja dan kita nge-provide orang-orang yang butuh brand awareness itu sendiri, kayak entah jual produknya, entah bikin iklan, entah bikin komersial dan sebagainya. Jadi kayak yaudah kita bikin aja deh sekalian creative industry ini dan sebagainya. Ya akhirnya jadilah Cofincal Studio. Oke, jadi ini tuh Cofincal Studio adalah CEO-nya ini lo dan temen lo gitu. Iya. Namanya Aufa. Halo Alfa nanti suruh Alfa nonton. Oh iya pastilah. Ya kali nggak nonton. Oke, nah dari sekian banyak kreatif agency yang ada di Jakarta, karena kan kita banyak ngelihat kayak kreatif agency itu growing banget ya. Banget. Apalagi di mulai masa pandemi ya. Nah, uniqueness dan value apa yang lo tawarkan ke klien-klien lo? Oke, di sini kita nge-provide digital marketingnya. Terus kita juga di sini di sini kita juga ada research market di mana produk itu misalnya bingung nih research marketnya gimana sih dan sebagainya. Nah kita juga bisa nge-provide digital marketing itu juga. Dan di sini juga beda dari kita house lain, kita juga ada
ngasih platform di mana kita bisa ngasih voice over. Jadi kalau misalkan kan biasanya kalau komersial kan kita harus nyewa voice over dan sebagainya, dan kalau di sini itu udah full package. Jadi di sini kalau kalian mau ngejual produk atau bikin iklan deh dan sebagainya, kita udah ada voice over sendiri. Jadi kita nggak usah keluar-keluar dan sebagainya. By the way, kalau lo butuh voice over, gue juga bisa voice over loh. Oh iya. Boleh, ini promosi. kayak Della masuk ke industri gue, boleh deh. Boleh ya? Boleh banget. Oke, ntar kita kabar-kabaran ya. Oke. Oke, nah Oke. sebelumnya lo itu pernah nggak sih kepikiran buat bikin kreatif agency, atau emang karena pandemi aja tiba-tiba kepikiran gitu? Sebenarnya gue lebih ke filmmaker sih dibanding creative agency. Soalnya emang dari dulu emang gue suka bikin film kan, short movie dan sebagainya dari gue SMA. Cuman gara-gara BINUS, asik. Itu Ini gue gara-gara binusnya positif apa negatif nih? positif banget. Oke, Jadi positif. waktu itu kan BINUS kan ada enrichment program kan, yang dimana kita kalau gue di Maskom itu ada semester 5 dan semester 7 itu ada program magang. Dan di situ gue magang di production house dan di post production. Di situ kayak gue belajar tentang baik banget gimana sih komersial dan sebagainya. Akhirnya di situ gue mulai ada interest, ternyata periklanan dan komersial tuh seru banget ya dan sebagainya. Akhirnya kayak malah gue mengarah ke sana, malah gue mengarah ke advertising dan sebagainya. Gue malah filmmaking, jadi gue malah nggak begitu suka. Oke, berarti lo di binus ini jurusannya maskom? Maskom. Maskom, oke. Nah, lo kan tadi kita bahas maskom ya. Kalau Ya. di maskom itu lo tuh belajar apa aja sih? Maksudnya ada nggak sih sesuatu dari maskom yang bisa lo aplikasikan di creative agency lo itu? Maskom baik banget sih dari segi teori, asik. Ada teori namanya social exchange theory, asik. Ini kelihatan banget pinter anaknya ambis ya. Ambis banget gue ya. Ngafalin teori lo. Teori enggak, ini sebenarnya sebelum rekaman gue ngafalin dulu. Oh iya. enggak. Jadi kalau in case ditanya, Iya, kayak gue nggak tentang tahu teori, apa-apa. Jadi lo udah bisa jawab sekarang kan? Iya, gue udah bisa jawab. Terus kayak kalau misalkan di Maskom tuh kayak lu belajar tentang editing dan sebagainya, dan lu tentang belajar kamera juga, terus tentang angle yang bagus gimana, rules of third dan sebagainya sih. Jadi kayak baik banget di Maskom ini yang akhirnya gue belajar, yang gue terapin di creative industry ini. Gitu, jadi ibaratnya maskom ini tuh berpengaruh banyak ya Banyak untuk, banget, baik banget. kreatif industri lo. Nah, by the way, maksud gue gini, lo bikin kreatif industri ini terinspirasi dari maskom lo juga gak sih, dari Iya kuliah itu lo juga? dan gue ngerasa anak-anak Maskom juga orang-orangnya gila semua kan, gokil. Jadi kayak gue ngerasa wah ini anak-anaknya juga bisa diajak untuk kerja dan sebagainya. Jadi kayak di Maskom ini juga networkingnya juga bagus banget, apalagi BINUS juga ada program enrichment program ini yang bisa ngebantu banget sih, ngebantu buat orang ngebikin, ya terinspirasi lah dari program itulah. Oke, nah orang-orang yang berada di balik Coffin Call Studio ini tuh anak BINUS semua atau ada dari luar BINUS atau mostly dari BINUS? Semua BINUS. Oh, semua BINUS? Semua BINUS. Oke, berarti guys, kalian harus tahu bahwa lulusan BINUS atau yang masih belajar di BINUS tuh udah bisa Benar banget. bikin Benar usaha sebelum lulus. Berarti Ya. lo jatuhnya belum lulus kan? Gue udah dong. Oh, udah lulus? Udah lulus. Wow, thank you sih. Thank you semua yang wow, udah. Congrats yang udah lulus. Thank Tapi you. belum wisuda kan? Belum. Gue tahun ini wisuda. Tahun ini wisuda. Oke. Lu wisuda juga tahun ini? Iya, tahun ini. Lu udah lulus kan? Belum, gue kan BINUSian 2021. Oh iya. Berarti lu skripsi tahun ini? Iya, gue lagi Oke. skripsian. Apa yang lu pelajari di Markom tuh? Kok jadi balik nanya nih kalau kan gue pengen belajar tahu Maskom sama Markom tuh apa sih bedanya? apa yang bikin beda Yoi. ya? Kan kalau Maskom tadi mungkin lo lebih ke advertising, ya, broadcasting, productionnya ya production. kan. Kalau Markom tuh menurut gue lebih ke korporat ya, ibaratnya Oke. lo belajar tentang public relation, Oke. belajar tentang digital marketing Oke. gitu. Jadi sebenarnya apa yang gue pelajarin di Maskom itu apa yang lo bikin juga di creative Oh, industry lo oke, gitu, oke. tentang digital marketing gitu-gitulah, agency. Karena mostly anak-anak Markom tuh kalau magang atau kerja, yang gue tahu ya dari senior-senior gue yang udah lulus tuh biasanya mereka kerjanya di bidang kreatif juga. Oke. Jadi misalnya mereka kerja di agensi A, agensi B. Marketing agency gitu ya, kolaboratif Iya. gitu ya. Mm-mm, Oh, oke. gitu. Kalau lu jadinya public speaker. Gue apa aja bisa Apa aja sih ya? sebenarnya. Lu palu gada ya? Palu gada, Asik. konsepnya gue palu gada Emang karena harusnya palu gada sih. karena jadi anak Maskom dan Markom intinya anak komunikasi tuh harus banget kreatif. Banget. Kalau lu nggak kreatif ya lu nggak bakal hidup. Betul, karena sekarang era sekarang ini tuh mengandalkan apa-apa digital ya. Ya, apalagi waktu pandemi. Jadi apa-apa ya harus dari inisiatif diri sendiri, harus dari kreativitas diri sendiri. Bener banget. Oke, nih kan tadi gue udah bahas tentang Markom gue dan Yes, tentang yes. Maskom lo. Berarti lo nih tepat waktu ya di BINUS ya?
Bisa dibilang enggak sih. Oh enggak, tapi lulus kan? Udah masa udah lulus? Gue seharusnya tahun kemarin. Seharusnya tahun kemarin. Gue tahun kemarin. Cuman Tapi ada nggak apa-apa lah ya, yang penting menghasilkan sesuatu kan. Yes, karena kan gue kuliah sambil kerja. Iya, hustling. Nah, berarti kurang lebih 4 tahunan lah 4 ya lo tahunan, di BINUS. ya, pas lah. Apa aja sih yang lo dapetin dari 4 tahun kuliah di BINUS? Mulai dari mungkin dari segi ilmu atau dari segi pertemanan atau dosen? Kalau dosen sih gue belajar yang paling getol banget sih public speaking ya. Itu waktu itu soalnya gue inget banget di kelas tuh teriak-teriak gitu kayak anjir nih gila banget nih. Padahal kayak ternyata tuh emang lu teriak-teriak tuh biar lu nggak nervous dan sebagainya deh. Ya pokoknya gitulah. Lu tau lah public speaking gimana dan sebagainya. Terus kalau di Maskom juga lu belajar broadcasting gimana, TV broadcasting gimana. Dan di BINUS kan ada studio TV kan, BINUS TV dan sebagainya. Yang gue belajar profesional kamera tuh gimana sih makanya, terus menjadi news anchor tuh kayak gimana, baca news prompter tuh kayak gimana, cara mixing audio tuh kayak gimana dan sebagainya sih. Belajar baik banget sih gue di Maskom BINUS tuh. Berarti di Maskom itu lo nggak cuman teorinya tapi lo tetap praktek ya? Iya, gue kayak tetap praktek juga. Terus News baca anchor, news prompter gitu-gitu. Jadi gue nggak sia-sia, jadi kayak nggak belajar teori, cuman ada prakteknya juga, jadi nggak sia-sia banget. Oke, tadi kan itu dari segi ilmu ya, ibaratnya kita bahas dari segi ilmu. Kalau dari segi pertemanan atau dosen? Wah, kalau pertemanan anaknya gokil-gokil sih. Kayak sekarang teman-teman gue baik banget yang sekarang jadi MC. Kayak ada yang jadi Apnon juga, sekarang ada yang juga kayak ada yang terjun di kreatif industri, malah baik banget. Kalau nggak salah tahun kemarin tuh ada yang kerja di Tokopedia, Shopee dan sebagainya, yang mereka jadi orang-orang gila sih, jadi sukses-sukses semua. Mostly kerjanya berarti di startup ya? Startup ya. Tapi emang bener sih ya, karena ranahnya anak komunikasi itu tuh biasanya nggak jauh-jauh dari MC, MC, VO, host lah segala kayak lu macam. lah. Kok jadi membanggakan diri gue di sini. Ya ibaratnya anak komunikasi itu teori bisa, praktek juga bisa. Ya. Oke, nah selain dari tadi pertanyaan yang tentang teman-teman dan dosen, ada nggak sih dosen favorit lo di BINUS selama lo belajar di Maskom? Aduh, siapa ya? Mungkin dospem gue kali ya, Pak Muslihin. Shout out to Pak Muslihin. Halo Pak Muslihin nonton ya? Ini ada muridnya. Itu yang ngebuat saya lulus, asik. Makasih Pak ya. Jadi karena Pak Muslihin lo lulus tepat waktu, lulus ya walaupun telat dikit lah ya? Iya, dia ngebantu gue skripsi lah. Ngebantu banget. Dia tuh sabar, membimbing banget, selalu ngingetin gue deadline jam berapa, hari apa. Oh, karena lo udah putus sama pacar lo jadi diingetinnya sama Pak Muslihin. Ya, Muslihin. Sedih ya. Sabar ya. Iya. Kayak, Pak udah makan belum? Tapi serius kayak gitu? Enggak lah anjir. Enggak, kira beneran. Waduh, serem juga. Nah tadi kan lo cerita bahwa lo kerja sambil skripsi. Iya, nah itu lo nge-maintainnya gimana sih? Gue tidur cuma 3 jam sih sebenarnya. Oh jadi emang mengorbankan waktu tidur banget ya? Apalagi kalau misalnya gue dapet klien yang dia baik maunya, apalagi kayak revisi ini itu tuh itu mengganggu banget sih, kayak gue bisa sampai begadang dan sebagainya. Kayak gue malamnya gue kerja, paginya gue skripsi dan sebagainya. Pagi-paginya gue kerja lagi, sore-sore gue bisa skripsi. Jadi sebenarnya maintain your health aja sih kalau misalkan masalah itu. Kalau misalkan makan lu kacau dan sebagainya, ya lu juga kacau. Oke. Nah kalau misalnya tadi kan lo bilang lo mengorbankan waktu tidur lo tuh mengorbankan waktu main sama teman-teman lo juga nggak sih? Iya itu banget sih, kayak gue ngerasa setelah gue ngebikin startup ini tuh, dulu tuh gue bisa nongkrong kayak Del nongkrong lah bla bla bla, gue masih bisa kayak ayo kuy sabi. Cuman setelah gue bikin startup ini, gue dapet klien dan sebagainya, gue baik banget hal yang gue korbanin sih. Kesampingin ya. Jadi berarti lo memprioritaskan si Coffin Call ini dulu. Iya. Oke. Nah, lo udah ini selama lo 4 tahun ya kuliah di BINUS. Lo merasa jurusan ini tuh pas banget gak sih buat diri lo? Pas aja sih. Karena gue waktu itu sebenarnya mau masuknya di kafe, kayak gue ngeri tengah-tengah perjalanan semester kayak gue salah jurusan deh kayak gitu. Karena gue kenapa jadi radio sama TV broadcasting, cuman akhirnya gue mikir-mikir kesini, ya masuk aja sih, karena di sini gue juga belajar tentang teori komunikasi, how to make a deal with client dan sebagainya, tentang copywriting. Akhirnya sebenarnya copywriting dan teori komunikasi itu sendiri gue terapin ke Coffin Call Studio ini, yang kayak how to communicate with client, terus kayak copywriting, gimana nulis caption di sosial media dan sebagainya sih. Oke, nah tapi kalau gue mau tanya nih, kalau di Coffin Call ini lo tuh ada posisi-posisi tersendiri nggak sih untuk orang-orang di dalamnya? Di sini kan kita tadi ada 4 orang, terus akhirnya keluar 1.
kita ada 4, itu ada AE itu account executive, terus ada art director itu temen gue Aufa. Gue di sini jadi orang productionnya. Yang satu lagi dia caption writing, dia yang nulis caption dan sebagainya, copywriting lah. Oh oke, berarti kurang lebih sama kayak gue karena gue juga bekerja di digital agency. Apa tuh? Digital media sih lebih tepatnya. Boleh promosi nggak? Boleh banget. Jadi gue kerja di salah satu digital media yang mostly kita banyak ngupdate tentang rilis sneakers. Oh, oke. Mostly ke hypebeast gitu sih. Apa tuh namanya? Yang kayak ngerilis yang baru dari Aimee Leander atau siapa Oke. gitu. Gue di bagian copywriting juga. Oh, copywriting juga. Nama Instagramnya Fisher ID, boleh di follow. Dan itu punya anak binus juga by the way. Wow, anak binus tuh baik banget ya yang bikin startup dan company gede. Dan itu alhamdulillah sekarang kita udah nyampe di 35.000 atau 30 berapa ya gue lupa, 36.000 atau 30 berapa ribu. Yang punya tuh teman gue juga, anak HI Binus. Dan kalau menurut gue emang gini, jurusan itu sebenarnya nggak mempengaruhi lo kerja nantinya. Karena misalnya teman gue ini anak HI dan dia punya platform bisnis di bidang komunikasi. Iya, jadi nyebrang banget. Tapi yang gue tahu adalah lulusan Binusian itu adalah lulusan yang talk chair banget ibaratnya. Karena belum lulus aja tuh dipastikan ya, gue pernah dengar dari salah seorang Binusian bahwa 2 dari 3 mahasiswa yang belum lulus itu dari Binus punya usaha. Iya, true. Karena emang kita digeber untuk bikin usaha sih sebenarnya di sini. Iya, betul. Nah, by the way, lo kan tadi membangun si Coffin kali ini berdua sama temen lo. Ada nggak sih struggle yang lo dapetin atau struggle di perjalanan lo membangun Coffin kali ini? Karena secara lo bangunnya kan di saat 2020 kan lagi pandemi. Bener banget. Sebenarnya kendalanya adalah pitchingnya aja sih. Gue ngerasa pitching ke klien tuh susah banget karena kan klien mau ini mau itu dengan harga rate yang sebenarnya nggak sesuai dengan workload-nya juga gitu. Kita waktu itu sempat bermasalah di financial yang kayak gimana sih ngeset harga tuh segini, kita bikin quotation dan sebagainya yang akhirnya kita belajar baik banget. Kita waktu itu sering banget ditolak sama klien karena dari segi financial kita nggak mateng lah, kayak kok harganya segini sih, cuman workload itu cuman segini dan sebagainya. Tapi kita akhirnya belajar banyak, they work by experience lah, learning by doing aja, yang akhirnya alhamdulillah ada aja sih masuk sekarang. Kayak kemarin abis photoshoot gudang lotte dan sebagainya. Oke. Nah, pernah gak sih lo ada perdebatan sama nyokap bokap atau sama keluarga tentang lo bikin kreatif agency? So far bokap nyokap dukung sih. Dukung banget, jadi kayak ya santai aja sih sebenarnya. Jadi ya santai banget. Tapi kalau misalnya nih sebelum lo milih jurusan Maskom itu, lo pernah nggak ada debat juga nggak sama nyokap bokap? Waktu itu bokap nyokap kayak maunya kayak lebih ke, kan lo tau lah bokap nyokap maunya kayak dokter, pilot lah, apalah, arsitek dan sebagainya yang untuk financial lebih stable dan sebagainya. Sedangkan kalau komunikasi kan lu kan proyekan dan sebagainya. Kita lebih ke kayak freelance freelance. Komunikasi kayak diverse lah komunikasi kan, nggak mesti nggak satu arah gitu loh. Nggak kayak pakai kacamata kuda. Jadi kayak gue bilang kayak, tapi gue meyakini kayak dia lebih passion di sini dan sebagainya, akhirnya ya udah. Jadi kalau komunikasi tuh spesifiknya nggak ada spesifiknya malah kalau kerja. Jadi bisa nyebrang, bisa. Tergantung kreativitas gak sih? Iya, tergantung kreativitas dan skill yang kita punya. Dan nih gue percaya bahwa semua anak komunikasi itu pasti punya skillnya masing-masing. Iya, benar. Soft skillnya tuh ada banget pasti. Nih depan gue public speakingnya jago nih. Siapa tuh? Dela. Oh gue pikir siapa? Tapi gue setelah ngobrol sama lo, gue merasa juga public speaking lo tuh keren banget. Oh iya? Iya, kita saling memuji satu sama lain. Oke. Ini kayak peres ini arahnya. Lebih ke peres ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, ada nggak sih kesan pesan yang mau lo sampaikan buat mungkin adik-adik yang baru mau masuk komunikasi atau teman-teman yang lagi berjuang di Maskom Markom kayak gue sekarang? Oke, asik. Oh, lu lagi berjuang ya? Iya, lagi berjuang nih, lagi skripsian kan gue. Udah di titik darah penghabisan nih kayaknya. Iya. Sebenarnya kalau untuk pesannya adalah kayak lu jangan pernah puas apa yang lu pelajarin, terus belajar terus, jangan pernah ngasih ke diri lu limit. Jadi kayak apa aja harus lu pelajarin, dan lu masih muda, masih banyak opportunity yang lu bisa ambil. Jadi just go for it. Just do it, go with the flow. Iya, just go with the flow. Terus apa lagi ya? Apalagi nggak tahu deh.
Kan tadi kan lu udah nanya baik banget nih tentang gue kan, kayak oke. Covinkle Studio, tentang diri gue, Maskom dan Tentang sebagainya. Maskom, Gue pengen nanya deh, lu kan sekarang kerja di digital agency ya? Iya iya. Jadi ini gantian ya. Jadi bukan gue yang nge-host lagi, tapi lo yang nge-host kali ini nih. Kalau digital agency lu sekarang gimana? Lu since when sih kerja di digital agency ini? Jadi sebenarnya funny story sih. Dulu temen gue ini adalah sebelum dia jadi Ini temen nongkrong nih, temen nongkrong. Temen bukan? nongkrong, Oh, temen oke nongkrong. oke. Emang Jadi networking tuh penting banget ya? Iya, nongkrong tuh sebenarnya nih ya. Kadang mungkin orang tua di luar sana tuh mikir anaknya nongkrong tuh kayak hahi-hahi. Iya, benar Enggak. banget. Padahal kayak sampai jam 12 malam tuh kayak ngerjain kerjaan dan sebagainya nggak sih? Networking aja ya. Networking, channeling gitu Iya, kan. Benar-benar. Oke, balik lagi ke Digital topik agency lo gue ya? yang tadi. Ah. Jadi awalnya teman gue ini sebelum membuat si Fisher ID ini, awalnya itu dia adalah jualan consignment gitu. Oh, oke. Consignment gue sebenarnya juga kurang ngerti sih Oke, tentang oke. consignment Gitu. gitu. Ah. Cuman kayaknya ini tuh pengen growing lebih ke digital Digital media media, lah, oke, digital oke. media. Sampai akhirnya tercetuslah nama Fisher ini gitu. Nah, Oh, I gue see. join itu karena awalnya gue pengen belajar tentang hypebeast, Oh, sneakers oke. gitu-gitu Ah. karena gue ini orangnya tipikal yang gue tuh suka ngeliat tapi gue juga nggak tahu esensinya nih Esensinya apa. apa ya? Jadi Ah. gue lebih kayak gue pengen nyari tahu nih, gue pengen nyari tahu. Akhirnya gue bilang, terus dia bilang kayak udah barengan aja sama gue di Ah, sini gitu. Ya udah akhirnya gue sebelumnya emang belum pernah kayak jadi copywriter gitu, gue belum pernah jadi kayak nulis caption gitu-gitu tuh belum pernah. Jadi ini Fisher ini tuh first time gue banget dan menurut gue terbuka banget sih Apa tuh? vision gue di bidang hypebeast, Oke, sneakers oke. gitu-gitu gue terbuka banget. Ini lu as in full timer atau part timer? Atau magang? Nggak magang, nggak full timer, nggak Part-timer? part-time. Jadi kayak ya udah gue sambil ngerjain aja gitu. Oh, oke. Gue nggak tahu deh disebutnya apa ya kalau sambil ngerjain aja. Sebenarnya kalau misalnya ini bisa dibilang part timer sih. Part-timer. Kayak ya kan lu kayak santai kan ngerjainnya kayak lu Santai, bisa santai. bisa ngapain aja kan? Iya. Iya, part timer bener sih. Lu seneng gak ngerjainnya? Seneng sih karena gue belum tahu hal yang gue nggak tahu. Jadi pas gue tahu tuh kayak ternyata ini. Oh ternyata ini tuh brand ini. Jadi di saat orang ngomongin brand sama gue nggak Lu udah nggak awam lagi ya? udah nggak ini awam udah lagi. nggak kayak kaku-kaku Ah, banget. ah, Jadi ah. berarti gue udah tahu Iya, iya, iya. gitu. Di SCBD juga waktu itu kalau nggak salah ada juga namanya company-nya Black Edition tau nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Dia kayak megang Locus dan sebagainya. Lebih ke hypebeast dan sebagainya sih. Gue waktu itu mau apply di situ cuman kayak ntar aja deh. Tapi nih ya gue mau nanya sama lo nih. Lo pernah nggak sih selama kuliah nih kan kuliah di BINUS sebagai anak maskom itu Iya, nggak iya. terlalu sibuk Iya, kan? iya, Maksudnya true, kita tetap fleksibel Iya, aja iya, true, gitu. true. Pernah nggak sambil kerja atau gimana? Gue itu sebelum lo bikin creative agency? freelance since semester 5 sih. Jadi kayak gue bener-bener kayak gue waktu itu berawal dari ini sebenarnya agak cringe atau gimana ya. Gue waktu itu jadi kan ada platform namanya Instagram ya dan sebagainya. Dulu tuh gue inget banget Instagram itu cuman ngasih kalau lu ngupload video itu cuma 15 detik, inget gak? Kayak kalau sekarang kan bisa semenit kan. Dan waktu itu gue lagi ini lebay banget sih. Jadi kayak waktu itu gue lagi galau Apa, atau apa ceritain ya, aja. kayak galau pacar bla bla bla. Terus kayak gue ngelampiasin kegalauan gue itu lewat karya gue, kayak gue ngebikin video dan sebagainya, sinematik gitu yang akhirnya gue upload ke Instagram. Cuman akhirnya dari situ baik banget feedback bagus dari orang, yang akhirnya gue dapet job di situ. Gitu. Jadi ibaratnya lo tuh nulis puisi atau gimana? No, bikin film sinematik gitu. Oh. Kayak komplikasi kayak lu tau gak sih video-video sinematik gitu yang kayak di jalan dan sebagainya. Kayak Berarti real life ya? Berarti bukan kayak animasi atau apa? No, enggak. Jadi benar-benar Real orang. life, kayak misalkan gue ngevideoin tukang sampah, kayak gitu deh. Oke. Nah ini kan lo 2020 ini membuat Covinkle Studio. Nah mungkin ada nih di luar sana yang lagi nonton podcast kita ini, ada banget yang pengen bikin creative agency atau digital media. Langkah-langkah apa sih yang menurut lo nih harus dipersiapin sebelum orang tuh ngebikin digital agency? Yang penting lo untuk awal-awal lo harus tahu dulu production tuh kayak gimana. Terus lo harus tahu dulu tentang aplikasi apa aja yang lu bakal pakai, kayak Adobe atau Sony Vegas atau hal lain, Final Cut Pro dan sebagainya yang dipakai untuk production. Terus setelah itu lu belajar tentang marketing, branding dan sebagainya, digital marketing itu udah pasti ya sebelum lu terjun ke creative industry. Iya sih itu aja sih menurut gue. Seenggaknya lu terus belajar tentang itu. At least berarti harus punya satu atau dua Basic orang lah. yang bisa editing segala macam berarti ya. Seenggaknya Karena lu kan- tahu basicnya lah. Karena kan ini kan digital ya, kita benar-benar true. mengandalkan komputer, Adobe gitu-gitu. Itu ya. Dan lo harus seenggaknya aktif juga di sosial media, gimana sih perjalanan sosial media, tren dan sebagainya.
ini gue mau nanya deh, apakah ini tuh sama agensi yang nge-handle call Handle call. apa key opinion leader Oh, key opinion leader. yang kayak influencer gitu? Ya, sebenarnya kalau kreatif industri nggak begitu mengandalkan influencer sih. Itu kan kreatif industri tuh kayak lebih ke kita bikin produk lu tuh lebih menarik lagi deh. Marketingnya gimana sih? Kita research brandingnya gimana sih? Marketingnya gimana? Terus kita bikin iklannya dan sebagainya yang mendefinisikan produknya banget. Misalkan kayak waktu itu gue megang brand Bina UMKM itu kayak company yang ngebina UMKM di Indonesia dan sebagainya. Nah itu kita gimana sih logonya, terus gimana sih photoshootnya, gimana sih ada filosofi yang kita harus branding di situ. Oke, sebelum lo berniat untuk membuat Coffeeinkle Studio ini, ada nggak sih kreatif agency atau apapun yang jadi inspirasi lo untuk membuat Coffeeinkle? Wow, banyak sih sebenarnya. Waktu itu ada salah satu yang kreatif agency yang punya temen gue, Clay, terus ada apa lagi ya? Binusian juga temen lo? Ada yang binusian juga di Clay. Terus salah satu production house yang gue magang juga namanya Knifehouse Indo. Banyak sih sebenarnya creative agency. Tapi ya itu aja lah yang benar-benar terinspirasi ya dari itu. Kalau kreatif agency luar ada nggak yang menginspirasi lo? Creative agency Sempet luar. research juga dong pasti. Creative agency luar itu, aduh namanya lupa gue apa. Apa ya kreatif agency luar ya? Gue lupa anjir, sumpah gue lupa mampus. Kreatif agency luar. Ada waktu itu namanya Big Asian apa gitu, lupa gue. Oh tapi itu berarti punya Indonesia, punya Asia? Punya Asia, dia multinasional company. Dia ada kantornya juga di Jakarta. Oh iya, berarti itu ada, maksudnya di setiap sisi ibaratnya di Indonesia ada, di Filipina ada, Thailand ada gitu. Ada. Nah tadi kan kita udah sempat bahas tentang Coffeeinkle, terus sempat bahas tentang kerjaan-kerjaan lah. Sekarang gue mau bahas tentang perkuliahan kali ya. Kalau misalnya di Maskom itu ada nggak sih stereotip anak Maskom, misalnya anak Maskom tuh harus gondrong, anak Maskom tuh harus jadi anak kreatif industri, atau anak Maskom tuh at least ada yang influencer. Anak Maskom rata-rata ini ya sih kayak casual aja sih kayaknya. Nggak ada sih yang nyentrik ada, kayak teman-teman gue ada juga yang nyentrik, cuman ya stereotipnya menurut gue ya ada yang aneh, ada yang enggak sih, biasa aja sih. Kecuali kalau lu ke DKV, nah itu baru nyentrik ya anak-anak DKV banget, ya. kayak ada yang aneh-aneh lah muka-mukanya. Kan mukanya sih gayanya aneh, sorry, mukanya lagi Judgmental Judgmental kalau bilang banget muka. Gue mau nanya lagi, kalau misalnya di Maskom itu ya pasti setiap jurusan yang lo, misalnya gini, setiap orang belajar jurusan pasti ada plus minusnya dong. Kalau di Maskom plusnya tuh apa? Plusnya menurut gue di sini kita bisa ada ini sih, studio apa, Binus TV. Ada studio TV yang akhirnya kita bisa belajar yang nggak perlu kita survei ke RCTI atau ke studio TV lah, karena di sini di Binus ini sendiri kita punya studio TV sendiri yang kita akhirnya bisa langsung praktek gimana sih megang profesional kamera dan sebagainya. Itu sih poin plus di Maskom Binus. Minusnya? Nggak ada minusnya. Pasti ada dong. Ini nahan nih kayaknya, ini nahan nih. Mungkin minusnya capek kali ya kadang ya. Minusnya mungkin terlalu santai kali ya. Terlalu santai kali ya. Jadi dibanding jurusan lain, Maskom nih santai ya, lumayan santai. Tapi prakteknya juga banyak. Cuman kan kalau misalnya kita udah eksekusi praktek dan sebagainya, kita nyantai mampus. Berarti enak banget dong ya kalau di Maskom itu lo kalau praktek cuman ke Syahdan terus naik ke Binus TV. Iya, bener banget. Tapi ada belajar juga teori dan sebagainya. Cuman paling kayak bikin planning, kayak gimana sih bikin storyboard, mood board, terus kayak gimana sih kayak bikin short movie yang bagus, radio yang bagus dan sebagainya. Jadi benar-benar mengaplikasikan apa yang diaplikasikan TV itu di kuliahan ya? Iya, benar banget. Oke, gitu. Berarti buat teman-teman yang mungkin lagi pengen masuk Maskom atau yang tertarik mau masuk Binus tapi masih bingung banget nih mau masuk jurusan apa, mungkin Maskom bisa jadi salah satu opsi. Karena selain santai, kita tetap juga belajar teori dan juga praktek nih. Bener banget. Ada apalagi kalau misalnya ada enrichment program tuh, itu membantu banget sih. Membantu banget. Oke. Nah, kayaknya kita udah ada di penghujung episode kali ya. Penghujung episode hari ini nih, ngobrol-ngobrol antara Della dan Del yang namanya mirip-mirip. Ya sama, kayak gue manggil dia Del, dia manggil gue Del. Jadi Del-Delan hari ini. Jadi Del-Delan kita hari ini. Nah, ada gak sih kata-kata terakhir? Nggak kata-kata terakhir sih ya. Kata-kata penutup yang mau lo sampai ini buat orang-orang yang nonton.
Ya pokoknya intinya stay healthy, sama stay humble, sama keep hustling aja sih. Keep hustling ya, Ya, tetap semangat tetap juga semangat. ya. Oke, nah buat kalian yang belum nge-follow Instagram Binus, boleh banget follow Instagramnya @binusuniversityofficial di Instagram. Dan buat kalian yang belum nge-subscribe, komen, dan like, langsung subscribe, komen, dan like di bawah ini. Channel di bawah ini nih, kelihatan gak ya? Mungkin aja kelihatan ya. Nah, buat kalian yang seneng banget nonton podcast ini, boleh banget komen kalian mau datengin siapa. Kalian mau kita datengin siapa di next podcast, misalnya mau datengin dosen Binus atau mahasiswa-mahasiswi Binus yang kalian taksir mungkin boleh banget. Wow. Anyways, thank you banget Del untuk Sama-sama, opportunity-nya sama-sama ngobrol Dela, sama gue sama-sama hari ini. Dela. Semoga kita semua selalu sehat ya dan Sukses juga digital agency-nya. iya dan lo juga ya sukses terus ya dan Thank you, semoga thank kita you. selalu cuan ya. Oke. Thank you banget loh. Nanti kita kontak-kontakan aja kali ya. Oke, boleh. Agency kolaboratif dan sebagainya. Bisa. Oke. Nah, sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton. So, see you on the next episode. Bye. Bye.